Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita dalam lawatan Tuhan dan tentunya kita semua sehat. Biarlah kiranya kita tetap ada di dalam persekutuan. Mari ikuti dengan seksama konten ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun izinkan saya membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai media untuk kita terus melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan juga secara bersyukur Tuhan. Ingat bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa pengetahuan Tuhan, termasuk kesulitan, kesukaran hidup maupun sakit penyakit yang sedang kita alami. Oleh sebab itu, mari sebagai anak-anak Tuhan saya mau katakan kepada kita, jika sampai dengan saat ini saudara dan saya masih hidup, masih diizinkan bernapas, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Allah yang luar biasa itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, pada prinsipnya Tuhan mau supaya kita belajar mensyukuri apa yang sudah Tuhan buat bagi kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan penting dari kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel untuk melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang pertama, pada ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dalam bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Artinya, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya. Tuhan tidak pernah membiarkan bangsanya, orang pilihannya itu menderita. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Mari garis bawah ini, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Saudara, banyak orang kadang-kala tidak tahan dalam menghadapi penderitaan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang justru lari dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak siap untuk menerima, tidak siap untuk menghadapi tantangan. Yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Saudara,
Yang kedua adalah ketika Tuhan izinkan kita untuk menghadapi tantangan ini, ada tujuan utama tertentu, yaitu Tuhan mau sejauh mana kesetiaan kita. Kita harus jujur, seringkali keangkuhan kita, kesombongan kita membuat kita tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa ada banyak orang gagal dalam tantangan. Mengapa ada banyak orang lari dari Tuhan? Karena ia melihat tantangan sebagai masalah, bukan kesempatan untuk hidup dengan Tuhan. Yang ketiga, mengerti akan firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan memana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau engkau hanya bergantung kepada apa yang ada di dompetmu, apa yang ada di rekeningmu, apa yang ada di tempat di mana engkau menyimpan, ingat, itu terbatas. Kalau habislah semua. Tapi kalau engkau berpegang teguh kepada sumber berkat itu, hidupmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Yang keempat, sadar akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk dan tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Ini Ulangan 8 ayat 5 berkata, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Puji Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang menolong kita untuk kita mengerti. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-6 berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sekian banyak janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oleh karena itu melalui renungan hari ini, mari belajarlah mengerti, belajarlah memahami akan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hari ini. Mungkin ada beberapa teman yang sedang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID. Mari pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Saudara yang mungkin sedang mengalami krisis dalam keluarga, mari pegang janji Tuhan. Tuhan tidak membiarkan engkau. Engkau yang sedang mengalami krisis ekonomi, mari pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Percayalah bahwa janji Tuhan iya dan amin. Doa saya hari ini, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.